Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, ini ada informasi menarik yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru terkait dengan rencana single salary ASN di tahun 2026 termasuk guru ya. Dan dampaknya apa sih sebenarnya terhadap guru yang sudah sertifikasi maupun yang non sertifikasi? Karena ini sepertinya sudah mendapatkan lampu hijau dari Pak Presiden terkait dengan single salary ini ya bagi ASN. Nah, jadi ini bukan hanya berlaku untuk guru tapi seluruh ASN. Nah, tapi sebelum saya menjawab atau membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book ya, contohnya ini, tentu masih banyak lagi Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video ini. Nah, Bapak Ibu Guru kalau sudah mendownloadnya diharapkan untuk menyimpan linknya karena update-update terkait dengan buku guru maupun buku siswa mulai dari SD sampai SMA maupun yang sederajat ya termasuk madrasah, kemudian buku-buku PAUD, cerita dongeng dan modul PPG dan lain sebagainya itu akan terus diupdate oleh tim ya. Jadi Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya dan menyimpan linknya karena nanti sewaktu-waktu Bapak Ibu Guru bisa cek lagi nanti setiap dicek nanti ada updateannya. Nah, baik Bapak Ibu Guru, jadi pertama dulu bahwa apa yang akan saya sharing ini itu menjelaskan nota keuangan RAPBN yang muncul dalam istilah sistem penggajian tunggal atau single salary untuk ASN ya, termasuk di dalamnya adalah guru. Nah, ini sudah mendapatkan lampu hijau dari Pak Presiden, di mana Pak Presiden itu sepertinya setuju bahwa nanti ASN ke depannya itu sudah akan menerapkan single salary. Nah, mungkin Bapak Ibu Guru itu belum tahu ya apa itu sebenarnya single salary. Jadi, single salary itu semua komponen penghasilan ASN itu digabungkan menjadi satu paket utama Bapak Ibu Guru. Nah, biasanya itu akan mencangkup baik gaji pokok, kemudian tunjangan kinerja atau tukin ya, tunjangan kemahalan atau daerah, dan tunjangan lain yang selama ini terpisah. Nah, tujuannya seperti apa? Jadi itu akan menyederhanakan administrasi penggajian. Jadi tidak banyak pos tunjangan yang harus diurus satu persatu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu akan menciptakan keadilan dan transparansi antar ASN. Nah, karena selama ini ada yang tampak kecil gajinya tapi besar tunjangannya dan atau sebaliknya gitu. Yang ketiga itu adalah mendorong kinerja. Dalam konsep baru, bobot jabatan dan kinerja jelas itu mempengaruhi besaran penghasilan atau grading jabatan. Artinya, kalau kinerja Bapak Ibu Guru itu bagus ya, maka Bapak Ibu Guru juga akan mendapatkan gaji yang lebih besar. Gitu. Jadi, gaji pokok itu sudah pasti, tetap ya. Misalnya untuk golongan A itu dapat berapa, nah itu sudah pasti. Nah, tapi untuk besaran yang lainnya, itu akan berdasarkan dari kinerja Bapak Ibu Guru. Jadi atau Bapak Ibu ASN yang lainnya lah. Nah, jadi dengan kata lain, semakin bagus kinerja Bapak Ibu Guru, maka semakin besar bayaran yang Bapak Ibu akan dapatkan. Nah, itu konsep dari single salary. Jadi atau yang disebut dengan satu angka ya. Nah, besaran di dalamnya itu termasuk komponen tunjangan tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi tidak lagi terpisah-pisah. Nah, dasar kebijakannya itu adalah dalam pembahasan RAPBN ya, RAPBN tahun 2026, di mana pemerintah itu memasukkan sistem penggajian tunggal atau yang disebut dengan single salary sebagai bagian dari transformasi manajemen ASN dan transformasi kesejahteraan ASN di periode jangka menengah. Nah, artinya single salary ini bukan lagi hoax Bapak Ibu Guru. Nah, atau Bapak Ibu ASN. Dia muncul di dokumen resmi RAPBN atau nota keuangan di tahun 2026. Nah, tapi dokumen RAPBN arah kebijakan dan rancangan itu bukan langsung aturan teknis seperti peraturan presiden atau perpres ya. Nah, seperti apa sebenarnya posisi pemerintah ya atau instansi terkait? Misalnya untuk BKN dan Kemenpan RB ya. Jadi BKN itu secara terbuka itu menyampaikan bahwa mereka menargetkan single salary itu bisa berlaku mulai tahun 2026 untuk ASN maupun PNS. Kemudian Kemenpan RB itu sudah lama sebenarnya menggodok skema gaji tunggal sebagai bagian dari reformasi ASN. Jadi uji coba dan desain sistemnya dilakukan bersamaan dengan BKN. Nah, untuk Kementerian Keuangan, jadi Kementerian Keuangan ini beberapa kali memberikan klarifikasi ya, di mana awalnya Agustus tahun 2025 itu pernah muncul berita gaji tunggal batal berlaku di tahun 2026.
Nah, maksudnya belum ada keputusan final bahwa di tahun 2026 itu pasti akan jalan ini single salary. Masih perlu perhitungan fiskal maupun legal. Nah, itu berdasarkan dari Kementerian Keuangan. Dalam pernyataan terbaru, kemudian dalam pernyataan kebaru ya, Kementerian Keuangan itu menegaskan bahwa pembahasan single salary itu masih pada level BKN ataupun Kemenpan RB. Nah, Kementerian Keuangan itu belum menerima skema detail resmi yang bisa dihitung dalam APBN-nya gitu. Nah, untuk Presiden dan RAPBN, jadi Presiden itu sudah membacakan nota keuangan RAPBN di tahun 2026 di DPR, di mana di situ arah kebijakan single salary termasuk sebagai bagian dari reformasi ASN. Nah, tapi secara teknis, kebijakan itu baru sah kalau sudah ada regulasi turunan, misalnya revisi Undang-Undang ASN, peraturan pemerintah, atau Perpres. Nah, jadi arah kebijakan ini jelas sebenarnya pemerintah ingin menuju sistem gaji tunggal. Nah, target waktunya itu adalah tahun 2026, sering disebut sebagai target mulai penerapan, tapi instansi teknis atau Kemenkeu itu masih hati-hati dan belum mengunci tanggal pastinya itu kapan akan diberlakukan. Nah, dampak apa sebenarnya yang akan diterima bagi guru ASN yang sertifikasi ataupun yang tidak sertifikasi ya? Terutama untuk single salary, tapi terutama ini untuk guru-guru ASN ya, karena ini berlaku untuk guru-guru ASN. Jadi kondisi sekarang di tahun 2025 bahwa penghasilan guru itu yang didapatkan itu terdiri dari gaji pokok, tunjangan profesi guru, kemudian tunjangan lain atau fungsional, daerah khusus, dan lain-lain. Nah, TPG itu hanya untuk diberikan kepada guru yang sudah bersertifikasi. Nah, sehingga terjadi kesenjangan nih antara guru yang sertifikasi dan yang belum sertifikasi. Dan sering ada masalah keterlambatan dalam pencairan tunjangan profesi guru. Nah, usulan Dirjen GTK dalam Kemendikbudrismen bahwa dalam rapat dengan Badan Legislasi DPR soal rancangan Undang-Undang Sisdiknas, Dirjen GTK itu menyampaikan atau mendorong bahwa penghasilan guru ASN itu ke depan ikut skema single salary. Nah, TPG tidak lagi berdiri terpisah, tetapi diintegrasikan ke dalam komponen penghasilan utama. Nah, besaran TPG atau komponen profesi berbasis kinerja dan diusulkan minimum 1 kali gaji pokok ya, yang diucapkan melalui rapat dengan anggota DPR RI. Nah, media juga menulis bahwa single salary itu untuk guru yang dimaksud untuk mengurangi ketimpangan antara guru sertifikasi maupun non-sertifikasi, kemudian mengurangi keruwetan administrasi TPG ya, di mana ada keterlambatan, kemudian perbedaan data, dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, apakah TPG itu akan secara otomatis hilang? Bukan hilang Bapak Ibu guru ya, tapi melebur, jadi ke dalam paket penghasilan single salary. Jadi secara kasat mata mungkin tidak ada istilah tunjangan sertifikasi terpisah, tetapi nilai penghasilan total ataupun gaji komponen profesi itu diharapkan setara atau lebih baik dibandingkan dengan skema lama, dengan catatan bahwa ini bergantung pada kinerja atau kebijakan fiskal. Nah, ada juga yang menegaskan bahwa sampai sekarang itu belum ada kebijakan resmi yang mengikat langsung TPG guru di single salary, dan bahwa beberapa info yang beredar itu berupa wacana ataupun interpretasi. Nah, dampak untuk guru ASN ya non sertifikasi ya, jadi ini penting yang juga ditanyakan mungkin oleh Bapak Ibu guru ya, bagaimana dengan saya yang ASN tapi belum bersertifikasi ya. Jadi untuk guru ASN yang sudah bersertifikasi, potensi kelebihannya itu adalah tidak lagi was-was menunggu TPG cair karena komponen profesi digabung menjadi gaji bulanan. Lebih stabil cash flow-nya setiap bulan. Kemudian kalau desain skema mengikuti usulan Dirjen GTK minimal 1 kali gaji pokok dan berbasis kinerja, nah guru berkinerja baik itu bisa tetap atau bahkan naik penghasilannya gitu. Nah, hal ini perlu diwaspadai bahwa karena berbasis kinerja, kemungkinan besar ada variasi. Jadi tidak semua guru itu akan menerima angka yang sama, perlu menunggu rumusan detail indikator kinerjanya. Nah, cara konversi dari skema lama ke skema baru, misalnya TPG yang sekarang itu 1 kali gaji pokok. Nah, apakah akan sama nilainya dengan single salary? Belum ada dokumen resmi yang rinci untuk dipublik, Bapak Ibu guru. Nah, bagaimana dengan guru-guru ASN non-sertifikasi? Jadi selama ini tidak dapat TPG ya, sehingga selisih penghasilan dengan guru itu sertifikatnya cukup besar. Nah, jika single salary dirancang untuk mengurangi ketimpangan, kemungkinan bahwa guru non ASN itu akan punya jalur kenaikan penghasilan yang lebih adil lewat grading jabatan dan kinerja. Nah, tidak tergantung pada lulusan sertifikasi dulu baru bisa berpenghasilan. Nah, tapi sekali lagi ini adalah arah kebijakan, formula konkretnya itu belum
sahkan seperti itu Bapak Ibu guru. Nah, lalu bagaimana dengan untuk guru-guru honorer atau P3K? Jadi single salary yang muncul di RPBN lebih banyak bicara tentang ASN ya, dalam hal ini adalah PNS maupun P3K. Bagi honorer yang belum berstatus ASN atau P3K, dampaknya tergantung apakah mereka diangkat ASN atau P3K atau tidak. Nah, kalau masih honorer murni ya skema single salary itu ASN tidak otomatis akan berlaku gitu. Nah, selanjutnya itu adalah hal yang belum pasti ya. Nah, ini yang Bapak Ibu guru harus perhatikan, bahwa ada yang dibilang itu sudah cukup kuat. Jadi single salary itu tercantum di nota keuangan ya dan RAPBN tahun 2026. Kemudian BKN dan Kementerian PAR-RB itu secara terbuka mendorong penerapan single salary dengan target mulai di tahun 2026. Nah, Dirjen GTK itu sudah menyatakan bahwa di DPR penghasilan guru ASN itu perlu meningkat skema single salary dan TPG diintegrasikan berbasis kinerja. Nah, itu untuk yang belum pasti atau yang belum final, bahwa tanggal pastinya tentu belum final Bapak Ibu. Nah, formula detailnya juga untuk guru itu juga belum final ya. Jadi perlu harus ada perumusan lebih lanjut, serta transisi dari sistem lama ke baru juga masih harus dibahas. Nah, jadi secara kesimpulan, bahwa arah kebijakan menuju single salary itu sangat kuat, dan itu sebenarnya sudah disetujui atau diperkuat dengan pernyataan dengan penyampaian Pak Presiden dalam pembacaan nota keuangan. Kemudian guru diharapkan fokus pada kinerja dan kompetensinya serta menunggu regulasi resmi sebelum berlaku. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.